Dia sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, walaupun kita masih ibadah online, tapi hadirat Tuhan akan selalu melingkupi setiap kehidupan kita, setiap melingkupi keluarga kita. Sehingga kita tidak akan pernah sendirian, tetap dalam proteksi perlindungan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan memulai ibadah pada hari ini, kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, kita mengucap syukur untuk kasih setiamu. Engkau sungguh Allah yang dahsyat dan luar biasa untuk kehidupan kami. Biarkan hati dan roh kami ini hanya tertuju kepada Engkau sendiri, Bapa. Kuasai hidup kami dengan roh-Mu, Bapa. Tidak menggunakan kekuatan kami sendiri, tapi hanya Engkau yang menguasai segala aspek kehidupan kami. Sehingga tidak ada satu kehidupan kami sedikit pun yang terlewatkan, tetap dalam proteksi perlindungan. Terima kasih Bapa, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, hikmat, marifat Engkau berikan sehingga menguatkan setiap kami, membangkitkan semangat kami, memperbaharui setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya Yesus. Hanya berkat kemurahan-Mu itu akan tercurah dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupan kami, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
Haleluya. Terima kasih Bapa. Inaya Mase. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapa. Biarkan hati kami hanya tertuju kepada Engkau sendiri Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap bersuka cita, memuji dan mengagungkan nama-Mu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan siap untuk bersuka cita, bersorak-sorainya bagi namanya, nyanyi glori dan besarkan namanya. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa Bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Berikan serak-serak bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, Yesus Engkau sungguh baik. Haleluya Bapa. Ini hati kami Tuhan, dengan segala apa yang ada dalam diri kami, yang ada dalam keluarga kami. Kami datang Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau
Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. kau yang Layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Hafiz Gandar. Haleluya. Domba yang duduk di tahta, aku rela bersujud menyembahmu saja. Dialah anak domba yang duduk di tahta, aku rela bersujud menyembahmu saja. Kita sembah Dialah anak domba yang duduk di tahta, aku rela bersujud menyembahmu saja. Dialah pagi ini ya Tuhan. Hati kami punya hati yang sungguh-sungguh menyembahkan Kau ya Bapa. Ya Yesus. Kami tahu kami adalah pembangun-pembangun yang kuat di dalam Engkau. Benar Yesus. Kami hidup bukan untuk menghancurkan hati orang lain. Kami hidup bukan untuk menghancurkan masa depan orang lain. Kami hidup menjadi pembangun-pembangun yang kuat, yang daripadamu saja ya Bapa. Biarlah roh wahyu, hikmat dan pengertian selalu menjadi hikmat kami senantiasa. Sampai kapanpun Kau tetap Tuhan. Sampai kapanpun Engkau tetap Allah dalam hidup kami. Biarlah hari ini kami sama-sama belajar ya Tuhan. Belajar untuk duduk di tahta dan kami bersujud menyembah-Mu saja. Dialah anak domba yang duduk di tahta, aku rela bersujud menyembahmu saja. Dialah anak domba yang duduk di tahta, aku rela bersujud menyembahmu saja. Aku rela bersujud. Aku rela bersujud menyembahmu saja. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk menerima firman Tuhan, kita katakan amin, amin, amin. Oke, shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Mari kita sama-sama belajar pagi hari ini tentang tema We Are Strong Builders. Saudara dan saya, kita semua ini adalah pembangun-pembangun yang kuat. Nah, untuk melandasinya kita lihat dulu di Ibrani
pasal yang ke-10 ayat 24 sampai 25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 sampai 25. Saya akan bacakan buat Anda. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau Anda lihat di Amplified Bible, dikatakan, and let us consider thoughtfully how we may encourage one another to love and to do good deeds, not forsaking our meeting together as believers for worship and instruction, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more faithfully as you see the day of Christ's return approaching. Yang terjemahannya dikatakan, dan mari kita mempertimbangkan dengan penuh pertimbangan bagaimana kita dapat mendorong satu sama lain untuk mencintai dan melakukan perbuatan baik. Jadi kalau saudara ingin tahu bahwa untuk melakukan perbuatan baik, mencintai itu betul-betul penuh pertimbangan. Tidak mengabaikan pertemuan kita bersama sebagai orang percaya untuk penyembahan dan pengajaran. Seperti kebiasaan beberapa, tetapi saling mendorong dan lebih banyak lagi dengan setia saat Anda melihat hari kedatangan kembali Kristus semakin dekat. Sedikit berbeda dengan yang Living Bible katakan, in response to all He has done for us, let us outdo each other in being helpful and kind to each other, and in doing good let us not neglect our church meetings as some people do, but encourage and warn each other, especially now that the day of His coming back again is drawing near. Terjemahannya, sebagai tanggapan atas semua yang telah Dia lakukan untuk kita, marilah kita saling mengalahkan dalam membantu dan baik hati satu sama lain dan dalam melakukan kebaikan. Janganlah kita mengabaikan pertemuan gereja kita seperti yang dilakukan beberapa orang, tetapi saling mendorong dan memperingatkan, terutama sekarang karena hari kedatangannya kembali sudah dekat. Saudara dan saya harus saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Lah inilah hal yang pertama yang Rasul Paulus itu inginkan dalam menulis dalam Ibrani ayat 24 dan ayat 25 tersebut. Jadi yang pertama harus saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang Kristen itu memang sudah seharusnya saling memperhatikan dan memperdulikan dengan sungguh-sungguh hati. Dengan rasa kasih mereka harus memperhatikan apa saja kebutuhan, kelemahan, dan pencobaan saudara-saudara kita. Saudara dan saya harus melakukan ini bukannya mencela satu sama yang lain, membuat marah satu sama yang lain, melainkan supaya saling mengasihi dan berbuat baik. Saudara dan saya harus saling mengajak untuk lebih mengasihi Allah dan Kristus, untuk lebih mencintai kewajiban dan kekudusan, untuk lebih lagi mencintai saudara-saudara mereka di dalam Kristus, dan untuk melakukan segala perbuatan baik berdasarkan kasih Kristiani. Yang kedua yang Rasul Paulus inginkan adalah untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Sudah menjadi kehendak Kristus,
supaya murid-muridnya berkumpul bersama-sama. Terkadang lebih secara pribadi untuk bertemu dan berdoa, dan di waktu lain bersama-sama untuk mendengarkan firman dan bersatu dalam melaksanakan semua ketetapan ibadah. Yang ketiga, Rasul Paulus menasihati satu dengan yang lain untuk kita menasihati diri kita sendiri dan juga satu dengan yang lain, untuk mengingatkan diri kita sendiri dan satu dengan yang lain akan dosa dan bahaya jika kita undur dari ketekunan kita, untuk mengingatkan diri kita sendiri dan sesama orang lain akan kewajiban kita, akan kegagalan, akan kebobrokan kita untuk menjaga satu dengan yang lain. Dan cemburu kepada diri kita sendiri dan satu dengan yang lain dengan cemburu yang saleh, cemburu yang kudus. Yang keempat, poin yang keempat dari kitab Ibrani ini. Yang keempat, Rasul Paulus ingin bicara bahwa kita harus memperhatikan dekatnya masa-masa pencobaan. Dan dengan begitu terdorong untuk lebih giat lagi dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Orang-orang Kristen harus memperhatikan tanda-tanda zaman seperti yang sudah dinubuatkan oleh Allah sendiri akan datang hari yang mengerikan, bukan hanya bagi bangsa Yahudi, bagi semua kita. Ketika kota mereka akan dihancurkan dan mereka sebagai umat akan ditolak Allah karena mereka menolak Kristus. Ini akan menjadi hari di mana umat pilihan yang tersisa akan terpencar dan ditimpa pencobaan. Sekarang di ayat ini Rasul Paulus mengajak mereka memperhatikan apa tanda-tanda mendekatnya hari yang mengerikan seperti itu dan mengingatkan mereka supaya lebih tekun dalam bertemu bersama-sama dan saling menasihati supaya mereka lebih siap menghadapi hari itu. Saudara dan saya, dari kitab Ibrani kita harus tahu bahwa kita diajak untuk merenungkan janganlah menjadi Kristen yang individual. Allah memberikan gereja untuk saling mendukung dan saling membantu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah kenapa kita butuh sebuah komunitas yang saling membangun. Ingat minggu lalu saya sudah cerita bahwa dengan siapa kita berkumpul, itu akan mempengaruhi yang namanya roda kehidupan kita di masa yang akan datang. Kalau saudara dan saya berkumpul dengan orang-orang yang skeptis, orang-orang yang selalu berpikiran negatif, orang-orang yang tidak bisa diajak seperti pikiran Kristus, maka Anda akan hidup, roda kehidupan Anda gulirkan seperti mereka. Orang-orang yang tidak bisa diajak untuk bertumbuh seperti yang Kristus ingin kita tumbuh, maka saudara dan saya akan mengalami stagnasi. Nah, saya belajar Pak Ibu, bagaimana yang namanya bangsa Yahudi mendidik anak-anaknya. Kenapa mereka itu bisa dibilang dalam tanda petik luar biasa, pinter-pinter. Setelah saya pelajari cara mereka membangun komunitas, mereka itu dibagi yang namanya hafruta. Anda bisa lihat di dalam layar Anda tulisannya pakai CH, cafruta. Tapi bacanya itu hafruta. Hafruta itu artinya persahabatan, persekutuan. Di mana mereka sudah didik mereka saling berdua. Di mana yang laki akan berkumpul punya hafruta sendiri dengan yang laki. Yang wanita akan berkumpul dengan yang wanita. Yang suami istri idealnya adalah suaminya hafrutanya juga istrinya. Seorang istri idealnya hafrutanya atau komunitas yang membangun ya suaminya. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa pada saat orang itu mengalami yang namanya hubungan yang kurang baik dari suami istri, masih mengalami tidak harmonis, otomatis yang menjadi pembangun bukan suami atau istrinya. Sehingga yang pria harus mencari pria lain untuk membangun komunitas saling membangun. Yang wanita juga mencari wanita yang bisa bangun saling membangun. Pola pemuritan yang dipakai oleh Yesus Kristus sejak 2000 tahun yang lalu, kalau Anda lihat sistem pemuritannya seperti orang Yahudi mendidik anak-anaknya. Maka kalau Anda lihat di layar nanti Anda akan lihat abad-abad pertama Masehi, bangsa Yahudi mengadakan semacam sekolah dasar yang disebut dengan Bet Sefer. Bet Sefer itu artinya, Bet itu artinya rumah, Sefer artinya kitab.
Jadi kalau kita lihat Beth Sefer itu artinya rumah kitab. Di mana di sekolah ini pengetahuan tentang Taurat diajarkan sejak anak-anak. Taurat dibacakan berulang-ulang dan anak wajib untuk menghafalkan bersama dengan hafrutanya, bersama dengan sahabatnya yang tadi itu dia disandingkan. Nah, Anda bisa bayangkan anak usia 5 tahun bisa hafal 5 kitab Taurat Musa luar kepala. Itu karena apa? Karena mereka punya teman hafruta yang saling mendukung, saling sama-sama menghafalkan. Nah, tidak mungkin manusia itu hidup sendirian. Anda harus tahu, tidak mungkin manusia itu hidup sendirian. Kita itu tidak mungkin menjadi Kristen individual. Allah memberikan hafruta untuk Anda sama-sama bertumbuh. Begitu juga Allah memberikan gereja untuk mendukung dan saling membantu Anda dalam bertumbuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Taurat yang dibaca berulang-ulang ini, anak-anak ini wajib menghafalkannya secara seksama dan harfiah. Itulah kenapa tujuannya bukan untuk memperoleh pendidikan umum. Orang tua memasukkan mereka kepada rumah kitab atau Beth Sefer, mereka bukan bertujuan untuk menyekolahkan pendidikan umum. Orang tua menyuruh anaknya di Beth Sefer atau rumah kitab itu khusus mempelajari pengetahuan tentang Taurat. Itulah sebabnya sekolah dasar itu disebut dengan Beth Sefer atau rumah kitab. Setelah berusia 10 tahun ke atas, tingkat yang lebih tinggi dari Beth Sefer adalah Beth Midrash, di mana disebut Beth adalah rumah, Midrash artinya pengajaran atau belajar atau study. Maka Beth Midrash disebut rumah belajar, rumah pengajaran. Kalau di bahasa Arab namanya madrasah. Beth Midrash, madrasah. Umur 10 sampai 14 tahun belajar menafsirkan Alkitab. Itulah kenapa orang-orang Yahudi tidak mungkin kesulitan dalam menafsirkan Alkitab. Karena sejak dia masih kecil, dia sudah belajar di rumah kitab. Berlanjut sampai ke rumah belajar atau Beth Madras atau madrasah. Tujuan Beth Madras atau sekolah atau rumah belajar ini adalah bukan untuk mempelajari isi Taurat lagi, bukan hanya itu saja, tapi yang utama adalah penelitian mengenai manfaat dan maknanya. Yang diutamakan di situ bukan semata-mata untuk memahami Taurat sebagai ilmu dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejak dini anak-anak sudah dibiasakan menaati peraturan agama. Anda harus tahu dan saya harus mengaku kepada Anda, saya enggak pernah sekolah minggu. Serius. Masa lalu saya sungguh-sungguh nakal. Bahkan mohon maaf karena ini disiarkan secara live, saya nggak bisa cerita, apalagi ini masuk YouTube. Tapi waktu saya mencoba masuk ke gereja Katolik waktu itu, saya diusir sama romonya. Sejak saat itu saya tidak pernah sekolah minggu. Dan saya terus terang kalau disuruh memilih untuk kembali seperti anak-anak lagi, saya tidak ingin kehilangan surga anak-anak saya. Bisa sekolah minggu, bisa mengerti tentang Alkitab. Saya termasuk terlambat. Anak-anak Yahudi sekitar umur 5 tahun sudah diberi pelajaran dasar membaca Taurat. Itulah kenapa Bapak Ibu, ajak anak Anda selama pandemi ini, pastikan Anda mengawasi pertumbuhan rohaninya. Walaupun kita belum diizinkan untuk mengadakan sekolah minggu, tapi seandainya tidak ada pandemi corona, saran saya jangan pernah pendidikan rohani anak kita diserahkan hanya dengan guru agama di sekolahan atau dengan guru sekolah minggu. Karena tanggung jawab pendidikan rohani anak kita itu tergantung dari saudara dan saya sebagai anak, sebagai orang tuanya.
umur 10 tahun yang tadinya dia diajari baca pelajaran dasar baca Taurat umur 5 tahun, umur 10 tahun mulai diberi pengajaran yang namanya Mishnah. Mishnah itu secara harfiah artinya bahan ulangan yang perlu dihafalkan. Umur 12-13 tahun anak-anak Yahudi wajib menaati sepenuhnya peraturan hukum Yahudi yaitu mitzvot. Pada tahap ini anak-anak telah dianggap sebagai anak-anak hukum Taurat yang disebut dengan bar mitzvah. Berdasarkan pengajaran Alkitab, setiap orang tua yang mengerti tanggung jawab dan prinsip pengajaran Alkitab dalam konteks rohani, seperti tadi saya bilang, jangan pernah hanya menyerahkan sepenuhnya kepada guru sekolah atau guru-guru sekolah minggu di gerejanya. Secara teratur awasi pengajarannya tentang siapa Tuhan kepada anak-anaknya dalam setiap kesempatan, setiap waktu. Setelah masuk dalam rumah belajar atau bed madras, masuk lagi yang namanya tingkat yang tertinggi, yaitu bed Talmud. Talmud itu artinya murid. Makanya ada Talmudin itu artinya murid-murid. Bet Talmud artinya rumah pemuritan. Belajarnya bukan lagi di sinagog, tapi keluar ikut rabinya. Dan Anda harus tahu yang diajarkan adalah saat rabi mengajar orang lain, para Talmudin ini melihat cara rabi mengajar. Saat rabi meeting dengan rabi yang lain, para murid-murid melihat apa isi meetingnya dan mengikuti meetingnya. Anda lihat cara Yesus Kristus bersama dengan 12 muridnya. Kalau Anda lihat Yesus Kristus mengutus mereka berdua. Masih ingat? Berdua itu artinya sesuai dengan apa? Sesuai dengan hafrutanya, 2. 12 murid ada 3 orang pengawas. Siapa pengawas dari 12 murid 3 orang pengawas yang ditunjuk Yesus? Yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus. Anda bisa lihat di layar yang ada di depan Anda. Dan hari ini kalau Anda sangat kesulitan untuk berkomunitas sel karena masa pandemi, lewat Zoom kalau Anda merasa gagap teknologi atau gaptek sehingga Anda nggak bisa Zoom, Anda lebih srek kalau Anda bertemu, kalau berkomunitas 12 orang. Selama pandemi saran saya Anda berhafruta dulu. Hafruta tidak hanya maksimal 2 orang, Anda bisa isi dengan 2-3 orang. Itulah kenapa ada ayat yang tertulis 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka apapun yang kita minta akan Tuhan jawab. Nah, kami di Lamtera ini akan menggerakkan bagi Anda yang tidak sempat untuk berkomunitas sel, untuk Anda membuat komunitas yang namanya komunitas sehat. Anggotanya keluarga Anda sendiri. Komunitas sehat ini disingkat komunitas sehati dan sepakat. Apa dasar Alkitabnya komunitas sehat? Komunitas sehati dan sepakat. Dasarnya kita lihat di Matius 18 ayat 19. Di kitab yang sama, di ayat yang sama, hanya beda terjemahan saja. Matius 18 ayat 19 dalam konteks terjemahan lama dikatakan, lagi pula aku berkata kepadamu, jikalau 2 orang daripadamu sehati di atas bumi ini, di dalam barang sesuatu hal yang akan dipintanya, ia itu akan diadakan baginya oleh Bapakku yang di surga. Garis bawahi kata-kata sehati. Dan di kitab yang sama, di terjemahan baru, di konteks terjemahan baru dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, garis bawahi sepakat,
meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. GBI Lantera akan membuat komunitas sehati komunitas sehat yang singkatannya sehati dan sepakat. Bagi Anda yang belum bisa berkomsel, Anda bisa sama-sama mendapatkan renungan harian yang dikirimkan oleh tim pastoral untuk kita bisa sama-sama saling bertumbuh tiap hari. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, kita punya sebuah visi yang jauh lebih daripada gereja lokal. Kita punya sebuah visi yang namanya gereja rasuli. Anda tahu apa ciri-ciri gereja rasuli? Ciri-ciri gereja rasuli yang pertama yaitu dalam pemberitaan berpusat kepada Kristus, bukan berpusat kepada hamba Tuhan, bukan berpusat kepada siapapun, tapi berpusat kepada Kristus. Gereja rasul yang punya kristologi yang benar, yang dibangun baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu syarat yang pertama dalam menjadi gereja rasuli. Yang kedua, pengajaran berdasarkan Alkitab. Bukan pengajaran berdasarkan perasaan. Perasaan saya merasakan bahwa Tuhan jauh, itu perasaan. Di gereja rasuli enggak pakai perasaan, semuanya berdasarkan Alkitab. Persyaratan yang ketiga untuk menjadi gereja rasuli adalah dalam pelayanannya bergantung kepada anugerah Tuhan, bukan kepada kekuatan manusia, berdasarkan anugerah Tuhan. Mengingat posisi saudara dan saya sebagai orang percaya, sebelum dan sesudah percaya, kita ini hanya karena anugerahnya setiap orang diselamatkan. Yang keempat, gereja rasuli syarat-syaratnya adalah yang keempat adalah gereja yang memuliakan Allah. Dan yang kelima, gereja rasuli adalah yang melakukan penginjilan. Jadi kita harus tahu bahwa beberapa pandangan berdasarkan Alkitabiah ada tiga utama kehidupan gereja, itu ada tiga utama yang harus hidup. Yang pertama persekutuan, yang kedua pemberitaan, yang ketiga pelayanan. Apapun musimnya, walaupun ini musim pandemi, ingat baik-baik, persekutuan, pemberitaan, pelayanan. Kalau Anda hanya gereja lokal Bapak Ibu, gereja lokal terlalu banyak memimpin malah rusak semua Bapak Ibu. Di gereja rasuli begitu banyak pemimpin, kirim. Tidak perlu khawatir gembalanya, pendetanya tersaingi sama pemimpin yang lain, gak usah khawatir. Di luar itu ladang masih siap dituai. Dan saya tidak ingin membawa GBI Lantera hanya gereja lokal. Kalau perlu buka di mana saja. Tinggal tunggu waktunya Tuhan, saudara. Yang setuju katakan amin. Seorang tokoh teolog, Peter Hodgson, mengatakan ada 5 unsur penting dalam gereja. Yang pertama kepemimpinan, yang kedua penafsiran, yang ketiga sakramen, yang keempat kepedulian, yang kelima keadilan serta kesatuan yang namanya oikomenis. Apa itu oikomenis? Ekumenisme, kadang-kadang dieja oikomenisme atau oikumenisme berasal dari bahasa Yunani oikos atau rumah dan menein atau tinggal. Sehingga oikumene berarti rumah yang tinggali. Di mana rumah ditinggali? Di dunia yang kita diami ini. Dalam pengertian luas, teolog Peter Hodgson mengatakan ekumenisme berarti inisiatif menuju keesaan seluruh dunia. Menyembah Allah yang esa, Allah yang hidup. Tujuan yang lebih terbatas dari ekumenisme adalah peningkatan kerjasama dan saling memahami yang lebih baik antar semua kelompok agama ataupun denominasi di dalam agama yang sama. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bukan lagi gereja berangkat secara individu, ingin membentuk gereja lokal saling bersaing satu dengan yang lain. Bagi saya, kalau Anda seorang pemimpin, saya dorong Anda buka gereja langsung.
Apa artinya hafruta di dalam Kristus? Bagaimana caranya kita menjadi seorang strong builder? Saya akan berikan sebuah gambar yang simple. Anda bisa lihat nanti di layar depan Anda. Kristus memuridkan Anda lewat saya. Itu langkah yang pertama. Seorang hafruta Kristus, menjadi sahabat Kristus. Yang kedua, Kristus memuridkan saya lewat Anda. Jadi saya ini butuh ditumbuhkan juga. Kristus memuridkan saya lewat Anda. Sehingga Anda dan saya saling menajamkan. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Lalu langkah yang ketiga, Kristus melayani orang lain melalui saudara dan saya. Itulah hafruta yang dibangun menjadi seorang strong builders bersama Yesus. Saat Anda mau untuk dimuridkan, maka Anda akan mengalami hal yang luar biasa. 3 hal lagi berikutnya. Apa itu? Kristus bukan hanya memuridkan, tapi membangun Anda lewat saya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya dimuridkan oleh Kristus melalui Anda, saya juga akan dibangun. Kristus membangun saya lewat Anda. Dan yang ketiga, Kristus membangun orang lain melalui saudara dan saya. Jadi saudara, kalau Anda baca Matius 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Inilah fungsi dari pemuritan, karena Kristus hadir memuridkan dan membangun Anda dan saya. Maka terwujudlah yang dikatakan pada Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Anda bisa tajam seperti pisau, ingat baik-baik siapa pandai besinya? Yesus Kristus. Pisau yang tajam itu berasal dari besi yang dipanaskan dan ditempa berkali-kali oleh pandai besinya dan diasah sampai lancip. Itulah kenapa Kristus yang menjadi pemurid kita, yang memuridkan saudara dan saya. Kristus hadir sebagai pandai besi. Dan tidak ada istilah saya langsung kepada Kristus, Pak. Tidak bisa, saudara. Tidak ada rumusnya orang Kristen itu tumbuh sendirian. Tidak mungkin. Anda butuh saudara dan saya untuk saling besi menajamkan besi. Manusia saling menajamkan manusia. Lalu hafruta ini ngomongin apa, Pak? Kalau saya ketemu anak saya sebagai hafruta saya, sebagai teman saya, sahabat saya, apa yang saya omongkan ke hafruta saya? Kita lihat di Kolose 3 ayat 16 sampai 17. Kolose 3 ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan buat Anda. Hendaklah, perhatikan baik-baik, perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Artinya yang Anda bicarakan kepada hafruta Anda, kepada teman sahabat Anda ini yang sama-sama bertumbuh, yang dibicarakan adalah tentang perkataan Kristus dengan segala kekayaannya. Dikatakan ayat 16, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain
dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan ayat 17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara dan saya memperkatakan perkataan Kristus dengan segala kekayaannya, juga pasti juga mengajar dengan hikmat dan menegur seseorang satu dengan yang lain, menegur hafrutannya, dan jangan lupa menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak lama saudara dan saya yang tadinya punya konsep yang keliru, yang berkumpul dengan para orang-orang yang keliru mengarahkan. Bahkan Anda akan berpikir saya tidak akan pernah lagi ke gereja karena pandemi. Tapi dengan adanya kata-kata bahwa kita punya hafruta, maka dimanapun Anda bisa bertumbuh bersama Kristus. Kristus pemurid kita saling membangun dalam suatu yang namanya sehat, sehati dan sepakat. Kristus memakai kita untuk saling mengajar dan saling menegur. Caranya adalah lewat koneksi yang terus menerus dalam Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Tutup Alkitab kita, tim musik naik ke atas mimbar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa kami akan dibentuk menjadi pembangun-pembangun yang kuat di dalam iman. Kami percaya kami ini bukan hanya ikut seperti kehendak Tuhan, tapi justru kami juga berbuah seperti yang Tuhan inginkan. Sudah terlalu banyak kami ini belajar tapi tidak melakukan. Tapi hari ini kami mau belajar dan kami mau melakukannya. Izinkan hamba-Mu ini Tuhan untuk bisa menyalurkan hikmat-hikmat ini, Roh Kudus-Mu sendiri yang beracara pada semua jemaat-Mu di GBI Lantera. Sehingga kami semua ini di masa pandemi ini bukan malah mengalami iman yang mundur, tapi justru malah mengalami iman yang berkobar-kobar di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Biarlah hikmat ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Berikanlah kami hikmat untuk kami bisa tahu siapa yang harus kami kembangkan, yang harus kami muridkan, harus kami bangun. Sehingga nama-Mu sampai kapanpun akan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Saudara, saya diingatkan oleh seseorang yang bernama Smith Wigglesworth. Seorang tukang ledeng, di mana pada saat Natal, Smith Wigglesworth ini pada saat Natal, karena orangnya tukang ledeng, dia suka marah gitu ya. Ya mungkin seperti saya temperamennya gampang marah gitu kan. Saat menjelang Natal, hujan salju, istrinya mau Natalan di gereja. Smith melarang istrinya untuk Natalan. Tapi istrinya ngomong dengan sangat, Smith, sudah lama aku gak ke gereja. Ini Natal, aku pengen ke gereja. Smith marah ngomong gini, kalau kamu tetap mau ke gereja, rumah ini akan kukunci dan kamu tidak akan kubuka. Kamu biar kedinginan di luar. Singkat cerita, Smith masuk dan benar istrinya tetap Natalan dalam kondisi hujan salju. Selesai Natalan, ya memang benar
seorang Smith yang keras karena tukang ledeng, didikannya keras dari kecil, tidak bisa masuk rumah, ditutupin dari dalam. Istri ini dengan sabar nunggu di luar sambil kedinginan. Smith Wigglesworth akhirnya memutuskan membukakan istrinya. Tanpa sepatah kata pun istrinya diam, malah memasakkan sup hangat buat suaminya. Smith kaget saat istri ini sudah cukup lama di luar kedinginan, masuk tanpa marah-marah. Masuk tanpa berkata-kata caci-cacian, caci maki. Sang istri ini diem masakan sup dan dipersilakan Smith untuk masak sup. Disitulah awal titik balik. Seorang yang hatinya keras, seorang tukang ledeng, namanya Smith Wigglesworth. Dia sadar bahwa dia harus kembali kepada Tuhan. Tuhan yang disembah oleh istrinya. Sejak saat itu, Smith yang sulit dalam berbicara secara lancar karena memang dia tipe orang yang kasar, dia sulit sekali bicara yang enak. Dia punya sebuah talenta yang dari Tuhan. Kalau Anda baca, Anda bisa cek di Google, dia berhasil membangkitkan orang mati sebanyak 32 orang. Membangkitkan orang mati 32 orang. Caranya unik saudara. Begitu ada orang mati, diberdirikan di tembok, dipukuli orang matinya, hidup lagi. Kasar. Suatu hari ada orang sakit kanker, minta didoakan Smith Wigglesworth. Karena Tuhan bicara pada dia, menyembuhkannya luar biasa antik. Yang mana yang sakit? Bagian sini, langsung orangnya dipukul bagian kankernya, buang, pak, pecah berdarah kankernya. Dan Anda tahu, orangnya malah sembuh. Hari ini saya ingin ngomong ke Anda, sekasar apapun Anda, kalau Tuhan sentuh hati Anda, Tuhan jadikan Anda hafrutannya, Anda harus pegang tangan Tuhan. Smith Wigglesworth terkenal dengan penginjil satu buku, karena buku yang dibaca ya cuma satu, yaitu Alkitab. Seorang legendaris yang membangkitkan orang mati sebanyak 32 orang mati dia bangkitkan. Lalu gimana Pak caranya? Aku mau seperti Smith Wigglesworth, menjadi hafrutannya Tuhan Yesus. Ditemukan oleh orang-orang sesuai Tuhan ingini. Bisa membawa anakku dekat pada Tuhan, membawa suamiku, istriku dekat pada Tuhan. Yang pertama, dimulai dari hal yang paling dasar. Mulailah saling memperhatikan. Komunitas orang yang percaya itu dimulai dari orang-orang yang mau perhatikan, yang mau care satu dengan yang lain. Yang kedua, saling mendorong dalam kasih. Jangan ada kebencian, jangan ada dendam. Kalau ada salah, maafkan. Saling dorong dalam kasih. Dan yang ketiga, saling menasehati. Tutup Alkitab kita. Mari kita berdoa. Dialah anak domba yang duduk di tahta. Aku rela bersujud menyembahmu saja. Dialah anak domba yang duduk di tahta. Yesus, aku rela bersujud
bersujud menyembah-Mu saja. Kami tahu Kau sentuh hati kami pagi ini ya Bapak. Banyak pengajaran yang banyak kami terima, yang terkadang justru malah membuat kami bingung mana yang benar dan mana yang kurang benar. Tapi hari ini kami mau tunduk di tangan Tuhan yang selalu benar dalam hidup kami. Hanya Yesus Kristus saja Tuhan yang akan menuntun hidup kami semuanya. Ya Roh Kudus, berbicaralah kepada semua jemaat dan semua yang melihat YouTube channel ini Tuhan. Tidak ada satupun yang dilewatkan Bapa. Dan kalau sebentar lagi kita akan berikan persembahan, kami mau tanya Tuhan berapa yang harus kami berikan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Kami sebagai manusia, sebagai hafrutamu, kami hanya belajar taat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sungguh-sungguh berdoa dan ucap syukur. Dialah anak domba yang duduk di tahta. Aku rela bersujud menyembah-Mu saja. Katakan dialah anak domba. Dialah anak domba. Angkat hatimu, angkat suaramu, arahkan pada Dia. Duduk di tahta. Aku rela bersujud menyembah-Mu saja. Aku rela bersujud. Aku rela bersujud menyembah-Mu saja. Mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah orang tuamu. Diberkatilah semua keturunanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaanmu dan diberkatilah pelayananmu. Dan kemanapun kau berada, masuk dan keluarmu menjadi perkenanan Tuhan. Dan biarlah kesehatan selalu mengikuti jalan hidupmu. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih arunia dan anugerah yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kita mulai dari hari ini sampai dengan Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali saat Maranatha. Dan dalam iman kita yang teguh sebagai pembangun-pembangun yang kuat, kita berkata amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita.